Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fitratul Maulidiyah, Masyitodi Akbarani, dan Faizatul Daraini akan mempresentasikan materi, hipotesis, dan cara pengujian. Berikut ini adalah materi yang akan kami presentasikan. Pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah penelitian yang kebenarannya wajib diuji. Dalam hipotesis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, hipotesis hendaknya dikemukakan dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan dalam kalimat tanya. Yang kedua, hipotesis hendaknya dirumuskan secara jelas dan padat. Yang ketiga, hipotesis hendaknya menyatakan berhubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel. Yang terakhir, hipotesis hendaklah dapat diuji, yaitu dengan tersedianya data yang akan dikumpulkan untuk mengujinya. Kegunaan hipotesis dalam penelitian. Yang pertama yakni memberikan batasan serta memperkecil jangkauan dan kerja penelitian. Maksudnya yaitu kita mempersempit penelitian agar lebih mudah mencari jawaban yang akan kita uji. Yang kedua, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antara fakta yang kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. Maksudnya yaitu, peneliti dapat lebih dahulu menyimpan fakta yang biasanya bisa hilang dari perhatian peneliti. Kemudian yang ketiga, sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa kondisi dalam satu kesatuan. Maksudnya yaitu, hipotesis sebagai alat yang dapat memfokuskan fakta yang akan diteliti, meskipun fakta tersebut tersebar kemana-mana, tidak fokus menjadi satu. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian fakta dan antar fakta. Maksudnya yaitu hipotesis sebagai acuan untuk pengujian di antara fakta-fakta yang ada. Macam-macam hipotesis. Dalam sebuah penelitian, hipotesis dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel. Jadi, pengaruh antar variabel sama dengan nol. Maka dari itu disebut dengan hipotesis nol karena tidak ada pengaruh variabel sama sekali. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel tidak sama dengan nol, atau kata lain terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antar variabel, atau kebalikannya dari hipotesis nol. Jadi, dalam hipotesis ini ada pengaruh antar variabelnya. Menurut Budiwanto, hipotesis penelitian dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis hubungan. Yang ketiga, hipotesis sebab akibat. Dan yang terakhir, hipotesis perbandingan. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif mempunyai sifat menyatakan eksistensi, ukuran, atau distribusi kasus-kasus. Contohnya yaitu rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kota Malang adalah 3 orang. Kemudian yang kedua, hipotesis hubungan. Hipotesis hubungan mempunyai sifat asosiatif antara satu variabel dengan variabel lain. Paling sedikit ada 2 variabel yang berhubungan. Contohnya ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan. Yang ketiga, hipotesis sebab akibat. Hipotesis sebab akibat mempunyai ciri yaitu ada variabel sebab dan yang lain sebagai variabel akibat. Contohnya yaitu ada pengaruh program latihan berulang atau drilling passing terhadap keterampilan passing bola voli. Kemudian yang terakhir yaitu hipotesis perbandingan. Hipotesis perbandingan bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Contohnya yaitu adakah perbedaan pengaruh latihan senam aerobik dengan latihan bersepeda terhadap peningkatan kesegaran jasmani. Menurut Kunjojo, jika ditinjau dari proses pemilihannya,
Hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis deduktif yang ada pada penelitian kualitatif, dan yang kedua hipotesis induktif yang biasanya ada pada penelitian kuantitatif. Hipotesis deduktif. Hipotesis deduktif merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang ada, yang biasanya ada pada penelitian kuantitatif. Langkah-langkah umum hipotesis deduktif yaitu, yang pertama yaitu menemukan teori, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian bisa dilanjut dengan observasi, dan yang terakhir yaitu konfirmasi. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis induktif. Hipotesis induktif ini yang pertama dilakukan yaitu observasi terlebih dahulu, kemudian membentuk pola atau perumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, dan yang terakhir yaitu dibuktikan dengan teorinya. Baik, selanjutnya adalah cara untuk merumuskan hipotesis. Yang pertama adalah membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut. Cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Yang kedua adalah membaca dan mereview hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hal ini disebut sebagai proses berpikir induktif. Selanjutnya yang ketiga, setelah menelaah teori-teori maupun temuan-temuan hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan hipotesisnya. Hasil kajian teori maupun temuan hasil penelitian tersebut merupakan bekal atau landasan penting bagi peneliti dalam menyusun hipotesisnya. Oleh karena itu, pada umumnya, hipotesis diletakkan setelah peneliti menelaah teori, konsep, maupun temuan hasil penelitian, yakni pada bagian akhir bab 2 dari suatu laporan penelitian. Yang keempat, hipotesis harus diuji kebenarannya melalui uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Hipotesis yang telah disusun perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut. Pemilihan teknik analisis statistik tergantung dari beberapa hal, yakni jenis penelitian, tujuan penelitian, dan jenis skala data pada masing-masing variabel. 5. Dalam perumusan hipotesis secara statistik dinyatakan melalui simbol-simbol. Terdapat dua macam hipotesis, yakni hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA, yang ditulis selalu berpasangan. Jika salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu kalau HO ditolak, pasti HA diterima. Dengan dipasangkan, maka dapat dibuat keputusan yang tegas mana yang diterima dan mana yang ditolak. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian taraf signifikansi. Dalam penelitian inferensial yang harus menguji suatu hipotesis, termasuk penelitian eksperimen, pembuktian suatu hipotesis selalu terkait dengan istilah signifikansi. Pemahaman mengenai taraf signifikansi sangat penting dalam penggunaan metode statistik guna menguji hipotesis. Hal ini disebabkan bahwa kesimpulan penelitian inferensial selalu disandarkan pada keputusan statistik yang tidak dapat ditopang oleh taraf kepercayaan mutlak 100%. Dalam penelitian inferensial, peneliti selalu menggunakan probabilitas peluang, yakni adanya peluang kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis. Dalam analisis yang menggunakan statistik, taraf signifikansi disingkat SIG
sering kali diberi simbol P atau simbol alfa. Dinyatakan dalam proporsi atau persentase yang berarti besarnya peluang kesalahan. Menurut kesepakatan para ahli statistik, peluang kesalahan tertinggi yang masih dapat diterima sebesar 0,05 atau 5%. Berarti peluang kesalahan sebesar 5% artinya kesalahan sebanyak 5 dari 100 kejadian. Sebaliknya, hal tersebut juga berarti bahwa taraf kepercayaan sebesar 100 dikurangi 5 sama dengan 95% atau 0,95. Dalam penelitian sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, taraf signifikansi pada umumnya diukur dari P sebesar 1% atau 5%. Selanjutnya, saat melakukan analisa penelitian, peneliti terutama perlu membaca atau menginterpretasi hasil signifikansi dan diikuti dengan membaca nilai atau skor, koefisien korelasi. Sedangkan pada penelitian uji beda, setelah penelitian membaca hasil signifikansi diikuti dengan skor, yaitu hasil uji T atau F, hasil ANOVA, dan skor R square. Selanjutnya, perlu ditekankan kembali bahwa signifikansi hasil penelitian atau peluang kesalahan dirujuk dari taraf signifikansi yang diketemukannya. Dalam analisis penelitian, sebaran hasil peluang kesalahan signifikansi dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, P kurang dari sama dengan 0,01, maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan sangat signifikan, dengan demikian hipotesis diterima. Yang kedua, P kurang dari sama dengan 0,050 antara 0,011 sampai 0,050. Maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan signifikan. Dengan demikian hipotesis diterima. Dan yang ketiga, P lebih dari 0,05, maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis ditolak. Selanjutnya yaitu pembuktian hipotesis. Dalam penelitian inferensial yang menguji suatu hipotesis, termasuk penelitian eksperimen, pembuktian suatu hipotesis selalu terikat dengan yang namanya signifikansi. Pemahaman mengenai taraf signifikansi sangat penting dalam penggunaan metode statistika guna menguji hipotesis. Hal ini disebabkan karena penelitian inferensial selalu disandarkan pada keputusan statistik yang tidak dapat ditopang oleh taraf kepercayaan mutlak 100%. Nah, dalam penelitian inferensial sendiri, peneliti selalu menggunakan probabilitas atau peluang, yaitu adanya peluang kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis. Dalam hal ini telah disebutkan sebelumnya mengenai analisis penggunaan statistik, di mana taraf signifikansi atau sig seringkali diberi simbol P atau simbol alfa yang dinyatakan dalam proporsi dan presentasi. Perlu ditekankan kembali bahwa signifikansi hasil penelitian peluang kesalahan dirujuk dari taraf signifikansi P atau sig yang ditemukan. Dalam analisis penelitian, sebaran hasil peluang kesalahan sig dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu yang diterima P kurang lebih dari 0,01, maka perbedaan dinyatakan sangat signifikan. Dan yang kedua, yang diterima P kurang dari 0,050 antara 0,011 sampai 0,050. Korelasi atau perbedaan dinyatakan signifikan. Dan yang ketiga, yang ditolak P kurang dari 0,05, maka korelasi atau perbedaan dinyatakan signifikan atau tidak signifikan. Adanya perbedaan dalam pembuktian, pengujian hipotesis pada penelitian inferensial, termasuk penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan.
Pembuktian hipotesis pada penelitian inferensial selalu menggunakan uji statistik, sedangkan pada penelitian tindakan, pengujian hipotesis dikaji dari hasil setiap tindakan yang dibandingkan dengan rumusan indikator ketercapaian penelitian tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian tindakan, peneliti perlu merumuskan indikator ketercapaiannya. Jika hasil tindakan sudah melampaui indikator ketercapaian tersebut, maka penelitian tersebut terbukti sudah berhasil mencapai tujuannya. Sekian dari kelompok 3. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun informasi, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.